Ibu Ya. menyebutkan kalau tidak salah tadi. Nah, di sini ada yang baru hanya bagi saya itu guru dan siswa berkolaborasi menentukan tujuan pembelajaran, Bu ya. Begitukah? Bah, Guru dan siswa gimana Pak? kalau tidak salah tadi disebutkan guru dan siswa berkolaborasi menentukan tujuan pembelajaran begitu, Bu ya? Bukan. Oh, bukan. Tujuan pelajaran guru yang buat Oh, guru. ya, Ya. tapi isi tujuannya itu nampak kolaborasi guru siswa dalam belajar dalam proses pembelajaran Oh, gitu. gitu ya. Iya, bukan Kemudian bukan berdua ya, nggak bisa tuh siswa, belum bisa siswa itu oh menyusun ya, ya, ya. tujuan Makanya saya pembelajaran. tadi oh ya, ya. Iya. Apa, Nah, kemudian tadi udah ada contoh-contoh ya. ya, kemudian ini Ya, Bu, selanjutnya apa namanya terkait tentang ICT Bu ya. Jadi ya. pengalaman saya ngajar di daerah kan di Kalimantan ini pelosok apa namanya memang ICT penggunaan HP ini rata-rata kita ngajar di SMA itu setiap anak punya HP, punya ponsel Ya. kan. Nah, cuma sayangnya ini kan bisa jadi sebagai peluang juga berpotensi sebagai ancaman dan kelemahan kita. Karena apa? Karena Ya. saya melihat ketika anak ini apa namanya ketika dia istirahat misalkan atau mungkin pada saat jam pelajaran. Nah, cuma untuk pelajaran saya biasanya saya kumpul Bu, HP itu. Saya kumpul di meja, kemudian nggak boleh pakai HP kecuali ada yang memang ada saatnya khusus menggunakan pakai HP, misalkan saya menggunakan e-learning dan apa mungkin ada ngakses YouTube dan sebagainya baru saya bolehkan. Tapi ketika untuk pembelajaran biasa saya kumpulkan, kemudian saya fokus apa namanya supaya anak fokus. Kadangkala uh, anak ini kita mental anak kita ini masih kayaknya masih untuk yang rame-rame. Contohnya game ya. Jadi kebanyakan anak saya perhatikan itu bahkan saat ulangan penilaian akhir semester itu setelah setelah ulangan misalkan sesi pertama dia istirahat pegang HP. Kalau dulu kan kita pegang buku untuk bisa membaca, untuk bisa menjawab soal, ini kan Cek enggak. lagi ya. Ya ini ada jadi ini apa namanya peluang kemudian juga sekaligus tantangan dan ancaman sebenarnya. Nah, ini apa namanya jadi makanya tingkat literasi daripada anak kita ini ya itulah apa namanya lemah ini kan jadinya. Nah, jadi untuk bisa belajar membaca karena adanya HP tadi malah malah ini malah jelek ya. Kemudian juga tadi apa namanya, nah ini menarik juga tadi. Nah, ini perlu saya pikir gagasan-gagasan ibu ini perlu disuarakan ke seluruh Indonesia ya, khususnya sehingga nanti ketika membuat soal soal fisika ya, jadi bukan lebih menekankan pada konsep Bu ya, Iya. bukan angka. Nah, saya juga Iya sering itu. kadang ngajar Heeh. itu, Itu saya alat bantu. jelaskan konsep fisikanya, hukum-hukum dan sebagainya kan. Saya bilang, ini fisikanya ini aja. Selebihnya matematika. Nah, kadang-kala yang terjadi kita kan contoh saja, misalkan UPI uji pengetahuan kan kita pakai pilihan ganda ya. Kadang-kala sering soal itu kan wujud akhirnya ya matematika kan. Begitu juga misalkan dulu waktu dulu masih ada ujian nasional kan akhirnya juga menghitung. Akhirnya eh, yang terjadi kadang lah konsep fisikanya oke, tapi ketika anak ini lemah di matematika, minus plus kemudian memindahkan ruas ini kadang jelek. Akhirnya apa? Akhirnya nilai fisika ini tergantung sekali dengan matematika. Nah, jadi kalau fisikanya oke, kemudian ketika berhadapan dengan persoalan matematika, model matematika lemah, akhirnya nilai fisika jadi rendah. Nah, ini saya makanya saya berpikir bahwa ini apa ide gagasan ini mestinya disuarakan ke seluruh Indonesia, ke sekolah-sekolah, ke guru-guru sehingga ketika dia membuat soal misalkan atau persoalan ngajar ini lebih menekankan kepada fisikanya, bukan ke matematiknya. Makanya saya sependapat dengan Pak Hero tadi juga menyebutkan ini kalau matematika sebagai alat saja ya bisa kita gunakan kalkulator kan. Karena untuk SMA saya pikir untuk tambah kurang bagi ini ya apa namanya sudah
Oke lah ya kan dari SD SMP kan gitu. Nah ini pemikiran-pemikiran saya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara. Ya, terima kasih Pak Nur, Ridwan ya. Ya, betul itu Bapak ya. Jadi itu barangkali perubahan kita berikan ya. Kan kita juga menyusun itu apa namanya instrumen penilaian ya. Jadi mulailah kita bagaimana soal-soal evaluasi penilaian yang benar. Maaf sebentar. Jadi Bapak Ibu sekarang muncul lagi istilah miskonsepsi ya. Bapak Ibu pernah dengar? Sering terjadi miskonsepsi ya, atau bahkan tidak paham konsep sebetulnya walaupun nilainya bagus. Iya. Bapak Ibu hanya berikan Iya. soal-soal berbentuk Angka. multiple choice. Iya ya. Multiple choice biasa saja, satu tingkat itu istilahnya ya. Multiple choice saja, pilihan berganda A, B, C, D. Kita nggak tahu anak ini nebak. Pertama ya, kita nggak tahu anak ini nggak paham konsep, dia hanya hafal rumus. Nah, bisa diketahui. Nah, maka para ahli mengembangkan dulu ya, itu pakai alasan. Tulis alasannya kamu menjawab memilih itu gitu. Oh ya. Itu namanya soal 2 tingkat ya. Nah, ternyata memeriksanya kan cukup sulit ya. Kita kan kenapa kita pakai soal esai, pakai soal objektif itu kan ada kelemahan kekurangan masing-masing Bapak Ibu. Iya ya. Kalau objektif kita bisa seluruh materi bisa, seluruh siswa bisa gitu ya, mudah memeriksanya. Dan cepat. Kalau esai itu bagus ya, tapi sulit memeriksanya ya. Iya. Nah, kemudian kadang kalau kita kasih wawancara kenapa ini, nah butuh waktu yang lama begitu. Nah, itulah salah satunya pakai multiple choice bertingkat ya. Di Bapak Ibu bisa nanti riset jurnal-jurnal ya. Ada 2 tier ya, ada 3 tier, 4 tier, sekarang udah sampai 5 tier. 5 tingkat pilihan bergandanya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu pemahaman konsep siswanya ya, nah dikasih soal objektif. Kemudian kalau alasan itu kita kan agak sulit juga meriksa ya. Nah, alasan itu kita kumpulkan menjadi objektif juga. Nah, itu ada riset mahasiswa ya. Mereka kumpulkan jawaban alasan siswanya dijadikan objektif. Sehingga ada pilihan objektif jawabannya. Apa alasan kamu menjawab itu? Nah, dikaitkan ya, ditulis. Tinggal pilihnya mereka. Lebih mudah meriksanya. Kemudian ditanya juga keyakinan. Yakin tidak yakin dengan jawaban? Nah, kalau nggak yakin berarti dia nebak saja. Ya, kalau dia yakin itulah dia siswa yang betul-betul paham konsep. Nah, terus yang di jawaban objektifnya diminta keyakinan ya. Kemudian ditulis jawaban alasannya, diminta juga keyakinan. Itu udah dikatakan 4 tingkat. Kombinasi jawaban itulah nanti kita katakan siswa ini paham konsep, hampir paham konsep ya. Paham konsep tapi ada sebagian miskonsepsi ya. Atau dia miskonsepsi utuh gitu. Dia salah jawabannya tapi dia yakin itu benar. Itulah yang namanya miskonsepsi. Ya. Dia salah jawabannya tapi dia tidak yakin. Itu artinya dia tidak paham konsep, bisa kita kategorikan begitu. Nah, sekarang ada yang tingkat 5, disuruh dia menggambar, terutama yang gaya Pak Ibu ya, atau gerak parabola ya. Gaya-gaya itu kan siswa kita agak sulit sekali menggambarkan gaya arah-arahnya itu ya. Itu gaya itu kan vektor ya Bapak Ibu, besaran vektor itu, panjang vektor itu menentukan siswa panjang vektor A, vektor B, padahal A ini lebih besar ya gayanya. Misalkan benda terletak di atas meja, gambarkan gayanya. Ya. Misalkan beratnya 100 Newton. Ya, ada gaya lain misalnya 50 Newton. Dia buat lebih panjang naik 100 Newton ini panahnya dibandingkan yang 50. Kalau dibuat sama saja itu udah salah itu. Nah, itu yang lurus oleh gurunya. Ya. Jadi menggambar itu penting Bapak Ibu. Dia paham konsep apa tidak. Ya, terutama benda di atas benda miring, gimana dia membuat menguraikan gaya-gayanya. Nah, jadi tulis dia konfirmasi dengan gambar misalnya. Nah, kalau dia kelima-limanya tingkatan itu dia bisa jawab dengan baik, barulah kita katakan siswa kita ini betul-betul udah paham konsepnya. Tapi kalau hanya bagian jawaban objektif saja, benar alasannya salah ya. Nah, konfirmasi kesimpulan dan gambar juga salah. Nah, berarti belum utuh namanya anak kita. Nah, gitu. Tes konsep itu ya Pak Ibu ya, yang dikembangkan oleh para ahli ya. Ini kalau riset-riset mahasiswa nih dan mengarah ke sana ya. Saya kebetulan bidang saya itu. Jadi mahasiswa saya
diarahkan ke sana ya, mengembangkan instrumen ya, mengatasi miskonsepsi ya. Jadi itu ada riset ya Bapak Ibu ya, dengan banyak yang benar jawaban objektif saja, tapi ditanya alasan itu banyak yang salah. Nah itu membuktikan siswanya pertama hafal rumus ya, kedua dia nembak-nembak saja, tidak paham konsep. Nah jadi ada kategorinya, kalau ini jawabannya dia tidak paham konsep, kalau ini dia paham utuh, kalau ini hampir sebagian paham begitu. Nah jadi Bapak Ibu juga bisa baca artikel-artikel jurnal ya, yang untuk menyusun soal-soal yang memang mengukur kemampuan fisikanya, bukan matematiknya. Ya, matematik itu PR guru matematik lagi itu, kalau bermasalah ya. Kalau hanya hitungan personal dia nggak tahu ya. Nah, tapi bukan berarti soal-soal kita hanya konsep semua. Konsep di awal-awal ya, nanti bolehlah ya di akhir-akhir ada tambahan hitungan-hitungan ya. Melihat juga mereka bagaimana mereka lincah juga ya operasi hitungan ini. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu ya, berikan soal-soal angka-angka yang tidak rumit. Apa gunanya kita rumit-rumit angka? Padahal kita fisika yang kita uji. Ya, berilah angka-angka yang bisa dicoret-coret gitu kan, atas bawah, sehingga tanpa kalkulator dia bisa. Nanti hasilnya gini gitu. Nah, 22/7, nah kalilah kelipat 7 angka-angkanya ya, supaya 7-7-nya itu mudah. Tapi kalau Bapak Ibu enggak, asal ngasih soal kunci nggak dibuat dulu, oh ternyata berkoma-koma ya, untuk apa habis waktu untuk siswa kita menyelesaikan matematiknya gitu. Nah itu ya perlu kalkulator ya, tapi kan tidak semua siswa juga punya kalkulator barangkali yang bagus. Kemudian juga tidak melatih numerasi ya, literasi numerasi, mereka tidak lincah mereka untuk menyelesaikan hal yang sederhana ya, konsep fisikanya jadi terlupakan begitu ya. Nah, jadi barangkali itu Bapak Ibu ya, banyak variasi-variasi bentuk-bentuk soal-soal evaluasi kita itu yang betul-betul bisa mengukur konsep ya, tidak hanya mereka hafal rumus ya, tidaknya mereka lincah ya, itu ahli mengatakan ya, siswa ini kebanyakan lincah, mereka ngotak-atik persamaan angka-angka, tapi ditanya nggak ngerti, pas diubah ya nggak ngerti dia. Misalkan Bapak Ibu ya, ada dua benda, masanya berbeda, jatuhkan dari ketinggian yang sama, benda mana yang sampai duluan ke bawah? Ya Bapak Ibu bisa jawab? Sama Bu. Sama, kenapa? Bukankah masanya ini berbeda nih? Karena dipercepat. Kalau luas permukaan bendanya itu tidak berpengaruh besar, maka gaya gesek udara bisa dianggap tiada. Jadi gerak jatuhnya sama. Massa benda tidak berpengaruh untuk gerak jatuh bebas. Sampai nggak ke sana pikiran siswa? Belum. Kebanyakan ya, karena Bapak Ibu cuma ngasih soalnya massa benda, massa sekian, ketinggian sekian, berapa kecepatan sampai di bawah, tidak ada membandingkan, ya kan? Coba lah ya, benda massanya M ya, satu lagi M2 ya, M1 2 kali M2 atau gimana ya, atau tidak dibilang begitu, mana yang lebih cepat sampai ke bawah. Nah, mereka pada umumnya menjawab massa benda yang lebih besar lebih cepat sampai ke bawah. Nah, tidak sesuai. Tapi kalau dibuat angka-angka mereka bisa jawab, karena dia hafal rumus gerak bebas itu ini masuk rumus ya. Nah, coba Bapak Ibu berikan dulu soal konsep saya tanpa angka, bisa tidak dia jawab dengan benar? Lalu kasih angka, nah terus mereka bandingkan. Nah, jadi mereka kadang bikin nalar, intuisi ya. Nah, intuisi itu kadang salah, itu miskonsepsi itu, nggak sesuai ya. Nah, jadi kita belajar rumus-rumus mekanika Newton itu sebetulnya untuk kondisi ideal, mengabaikan kecepatan hambat udara ya, gesekan udara. Nah, sehingga semua sama jatuhnya sama, walaupun kapas ya. Kenyataannya kan kapas selalu lambat jatuhnya. Kenyataannya begitu. Ya, kapas atau kertas yang digulung dengan kertas yang lebar luas ya. Itu kalau di ruang hampa Pak Ibu jatuhnya sama. Makanya persamaan gerak jatuh bebas itu untuk kondisi mengabaikan gaya gesek udara itu ya, tidak ada angin, tidak ada udara gitu. Jadi percobaannya di ruang hampa itu akan sama jatuhnya. Nah, Bapak Ibu carilah video gerak jatuh bebas dua benda yang berbeda itu di ruang hampa. Itu kalau kita praktekkan nggak sulit kita, kan ada alatnya. Nah, pakailah video, itu gunanya video.
konfirmasi ya. Nah, dengan melihat dengan mata mereka itu, oh gitu ya. Sehingga nanti dikasih soal begitu, mereka tidak mudah tertipu. Ya, yakin mereka jawabannya ini benar, ini salah gitu. Gitu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu tanya, mana lebih cepat, buah kelapa dengan buah apel ya, ketinggiannya sama. Pasti mereka aja buah kelapa jatuh duluan. Nah, itu ya, coba Bapak Ibu nanti. Terus yang kedua, kasih angka. Masa apel sekian, masa buah kelapa sekian, ketinggiannya sama. Mana kecepatan berapa waktu itu sampai menuju tanah? Ternyata sama. Itu membandingkan tadi ya, itu yang tingkat tinggi tadi, membandingkan. Oke ya Bapak Ibu, ternyata udah lewat waktunya, 5 menit. Baik Bu. Oke, nggak ada lagi?